Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran lahu wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis salah satu taman dari taman-taman surga. Kita dikumpulkan di tempat yang terbaik dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, yaitu di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melakukan suatu kegiatan yang begitu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para penerusnya, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membahas tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya berisi hadis-hadis yang berhubungan dengan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam Tirmidzi masyhur, ya, beliau yang menulis kitab Sunan. Ya, kalau ada hadis riwayat Tirmidzi ya berarti Imam Tirmidzi ini. Nah, beliau memiliki beberapa kitab hadis, di antara yang masyhur adalah kitab Sunan, ya, atau Jami' At-Tirmidzi, dan salah satu kitab beliau adalah kitab Syama'il Nabi ini. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan kita berhenti pada hadis nomor 372, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di bab yang sama dari hadis yang ke-373 dari kitab Syama'ilun Nabi. Maka di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini wa adkhalahu fasiha jannatihi amin. Berkata Imam At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala haddatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id qala haddatsani abi an Bayan ibni Bishrin an Qais ibni Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang tabi'in bernama Qais, beliau mengatakan, aku pernah mendengar sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat yang masyhur, termasuk dari rentetan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, termasuk
Al-Ashar al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 sahabat dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, dan termasuk orang yang selalu ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki keutamaan yang banyak. Maka di sini Sa'ad bin Abi Waqqas yaqul, beliau mengatakan, inni la awwalu rajulin, sungguh aku adalah orang yang pertama kali ahraqa daman, yang menumpahkan darah fi sabilillahi azza wajal, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya ya secara singkat, ketika beliau kan orang Mekah, ketika itu masih belum hijrah, belum ada syariat hijrah, belum ada syariat jihad, ya, belum ada syariat hijrah, belum ada syariat jihad, kaum muslimin disiksa, sambat Nabi, Nabi cuma bilang sabar, cuma disuruh sabar. Ketika itu ada sekelompok dari sahabat sholat di perbukitan yang ada di Mekah. Sholat di sana, di antara yang sholat adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sholat, ada rombongan orang musyrikin yang jalan, yang jalan-jalan seperti itu. Kemudian tiba-tiba melihat orang muslim sedang sholat. Maka mereka marah. Mereka marah, kemudian mereka pun menyerang. Jadi ya menyerang, memukuli dan sebagainya. Ketika diserang, para sahabat yang sholat ini nggak terima. Ya, para sahabat yang sholat nggak terima. Dan yang pertama kali membela diri sampai membunuh lawannya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau pakai panahnya, karena beliau terkenal pemanah yang tangguh. Beliau panah, orang yang menyerangnya dilempari, gitu ya, dilempari batu dan pokoknya menyerang lah. Sampai beliau mengambil panahnya dan memanah orang musyrik tersebut, akhirnya tewas. Ya, akhirnya tewas. Dan itu jadi heboh ya, berita yang heboh. Ya. Jadi Nabi belum mengizinkan, tapi karena memang orang musyrik ketika itu luar biasa permusuhannya terhadap Islam. Maka beliau mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya ini orang yang pertama kali membunuh musuh Islam. Sebelum ada syarat jihad, saya sudah membunuh musuh Allah. Wa innil awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah, dan saya adalah orang yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membunuh musuh. Laqad ra'aituni aghzu fil asabati. Sungguh saya juga pernah berperang bersama sekelompok min ashabi Muhammadin alaihi salatu wasalam, bersama sekelompok sahabat Nabi. Ma na'kulu illa waraqas syajar wal hublah. Ya. Dan ketika itu kami tidak ada makanan, yang kami makan hanya dedaunan dan tunas-tunas pohon yang masih masih lunak. Jadi nggak ada makanan, kurma nggak ada daging dan sebagainya. Ya, jadi itu perjuangan beliau. Ya, perjuangan beliau. Hatta taqarrahat ashdaquna, hingga terluka ujung bibir kita. Karena makanannya makanan yang tidak seharusnya dimakan, gitu ya. Akhirnya dimakan sampai terluka ujung bibirnya. Ya mungkin kena getahnya atau apa gitu ya. Kalau orang Jawa ngaran apa? Berengen. Ya. Jadi sampai terluka-luka. Wa inna ahadana la yadau kama tadau syatu wal ba'ir. Dan kami ini sampai mengeluarkan kotoran, buang air besar, itu kotorannya seperti kotoran hewan. Ya. Jadi ya kotoran hewan kan kalau makan rumput seperti itu, ya sudah seperti itu. Seperti kotoran hewan. Tidak seperti kotoran manusia. Ya. Baik. Nah itu pernah terjadi bersama para sahabat.
wa asbahat Banu Asad yu'azzirunani. Kemudian hari ini, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sudah zaman setelahnya Rasulullah ya. Jadi ini beliau ngomong di zaman Khilafah Umar, kekhilafahan sahabat Umar. Dan sedangkan hari ini ada orang-orang dari Bani Asad, mereka ini baru masuk Islam. Islamnya masih baru-baru saja. Yu'azzirunani, mereka itu berani mencela saya fiddin dalam masalah agama. Jadi ini orang-orang baru, kemudian mencela sahabat. Mencela apa? Sahabat. Laqad khibtu wa khasirtu idzan. Kalau saya sampai ada yang mencela karena saya ini dibilang agamanya kurang, ya, maka sungguh saya orang yang paling rugi. Bagaimana saya ini sudah menemani Nabi, kok agama saya masih kurang, itu sangat-sangat rugi. Sudah bertemu Nabi langsung, kok imannya masih sama saja dengan orang yang baru masuk Islam, ya rugi sekali. Wa dhalla amali, dan sungguh sia-sia amal perbuatanku. Ya, sia-sia amal perbuatanku. Dalam artian beliau ini ya menyampaikan ya bahwasanya sahabat Nabi, ini seluruhnya ya, secara umum seluruhnya, ya sahabat Nabi itu tidak bisa disamakan dengan iman orang-orang yang setelahnya. Ya, mahma balagha ma balag, setinggi apapun imannya, karena mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu melihat Nabi SAW. Ya, melihat Nabi SAW. Dan itu salah satu termasuk mujizat Nabi SAW. Ya, ketika orang yang melihat Nabi SAW, itu kalau orang yang memang diberi hidayah, hatinya akan condong kepada Islam. Ya, hatinya akan condong kepada Islam. Ya. Baik. Maka di sini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini karena ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini di zaman Khalifah Umar, beliau ya dijadikan pemimpin, dijadikan wali, ya, waliul amr. Jadikan pemimpin di tanah Basrah, di negeri Basrah, ya, kota Basrah. Ya, kota Basrah, ya, daerah Irak. Beliau dari pemimpin di sana, dan beliau ini karena sahabat Nabi ya, ketika memberikan putusan atau apapun, beliau adil, tidak mau disuap, tidak mau pokoknya begitu adil, sangat-sangat adil. Hingga ada orang-orang yang tidak suka. Ya, hingga ada orang yang tidak suka. Akhirnya melapor kepada sahabat Umar bin Khattab. Melapor, memberikan tuduhan bahwasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ganti saja. Ini pemimpinnya agamanya kurang, ya. Agamanya orang, ya, kurang taat, sholatnya tidak bagus. Pokoknya dituduh macam-macam. Supaya apa? Supaya diganti. Ya, supaya diganti orang yang selain beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka beliau pun menyampaikan hal ini. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kehidupan yang pembahasan sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana kehidupan Nabi. Ya, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu kadang di rumah tidak ada apa-apa sampai beliau puasa. Mau sarapan enggak ada makanan, puasa. Ya. Selama beberapa bulan rumah beliau tidak memasak. Makannya cuma kurma sama air. Ya. Dan seterusnya. Itu zaman-zaman perjuangan. Maka pelajarannya di sini adalah bahwasanya apa yang dialami Nabi juga dialami oleh para sahabat. Maka di sini menjadi salah satu poin keutamaan. Mengapa para sahabat itu memiliki keutamaan yang tidak bisa dimiliki yang lainnya? Iya. Sahabat itu memiliki keutamaan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh yang lainnya. Ya, salah satu alasannya adalah mereka itu sudah berjuang untuk menjamin keberadaan Islam untuk terus ada. Dengan apa?
dengan mereka mengorbankan harta dan juga nyawa serta kehidupan yang serba sederhana. Untuk apa? Untuk Islam. Dan itu sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Makanya sahabat ketika Nabi SAW di perang Badar, itu perang yang pertama kali, ya, perang yang pertama kali, maksudnya perang besar ya, perang besar yang pertama kali orang Muslim melawan orang musyrik. Maka salah satu apa yang diungkapkan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi SAW menyampaikan, ya Allah, kalau pasukan sahabat ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi. Jadi pemilihan sahabat yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu mengemban tugas yang nggak main-main juga. Sama dengan apa yang diemban Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tidak punya sahabat seperti para sahabat, taruhlah pengikutnya Nabi Bani Israel misalkan, ya Allah alam apa yang akan terjadi. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih para sahabat, dan para sahabat pun ikhlas. Para sahabat pun ikhlas untuk memperjuangkan Islam. Mereka rela, hartanya rela, darahnya rela, hidup sederhana seadanya rela. Ini pelajaran yang pertama. Jadi salah satu poin yang membuat para sahabat lebih utama daripada yang lainnya adalah pengorbanan mereka untuk membuat agama Islam ini masih ada hingga hari ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang namanya memperjuangkan suatu kebaikan itu pasti perlu pengorbanan. Ketika memperjuangkan suatu kebaikan itu pasti perlu pengorbanan. Ya, kita ingin membangun masjid misalkan, pasti ada sesuatu yang kita korbankan, pasti ada halangan, ada rintangan. Ya, kita ingin menghidupkan musola, menghidupkan masjid dengan kajian, dengan mengajak orang salat berjamaah, pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Dan itu sudah sunatullah. Ya. Sudah sunatullah bahwasanya ketika kita ingin menegakkan suatu kebenaran dan kebaikan, itu pasti kita harus mengorbankan sesuatu. Pasti mengorbankan sesuatu. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat, ya, mengorbankan kehidupan mereka, ya, mengorbankan kehidupan mereka. Seolah-olah hidup kita nggak penting, kata para sahabat. Seolah-olah seperti itu. Hidup kita yang penting adalah bagaimana supaya agama Islam ini tetap ada. Ya. Baik, di antara pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, ya, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya iman para sahabat tidak bisa ditandingi dengan iman siapapun dari manusia selain sahabat ataupun nabi. Meskipun orang itu sangat soleh di zamannya, ya. Meskipun orang itu sangat soleh di zamannya, tidak bisa ditandingi. Keimanan para sahabat tidak bisa ditandingi. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-374. Qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Safwan ibnu Isa qala hadatsana Umar ibnu Isa Abu Nu'amah al-Adawi qala sami'tu Khalid ibnu Umair wa Shuwaisan Abar-Ruqad qala ba'atha Umar ibnu Khattab Utbah bin Ghazwan. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau mengutus Utbah bin Ghazwan. Ya. Utbah bin Ghazwan ini juga sahabat, ya, sama-sama sahabat. Mengirim Utbah bin Ghazwan. Waqala, dan sahabat Umar mengatakan, "Intalik anta wa man ma'aka." Silakan kamu berangkat bersama rombonganmu, pasukanmu. Hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab, hingga ketika sampai kalian di ujung jazirah Arab, wa adna biladil Ajam, dan sudah mendekati negeri Ajam. Negeri Ajam itu yang bukan jazirah Arab, itu negeri Ajam.
Nah, termasuk dahulu ya Irak, Iran itu Ajam. Ya. Karena mereka dari Persia. Ya, Irak, Iran dan seterusnya. Ya. Ke arah timur itu bukan negeri Arab ya. Mereka disebut negeri Ajam. Ajam itu non Arab. Maka disuruh oleh sahabat Umar untuk pergi ya ke perbatasan antara negeri Arab dengan negeri Ajam. Fa'aqbalu hatta idza kanu bil mirbad. Maka mereka pun berangkat hingga mereka sampai di suatu tempat penggembalaan onta. Wajadu hadzal kadzan. Maka mereka mendapati di tempat penggembalaan onta tadi itu ada bebatuan-bebatuan. Jadi daerahnya itu berbatuan, tapi batunya itu batu putih tapi tidak kokoh, ya. Batunya putih tapi tidak kokoh, ya. Jadi al-kadzan seperti itu. Faqalu ma hadhihi. Maka para sahabat pun mengatakan, ya. Bertanya-tanya, ma hadhihi? Ya, ini apa? Ya, ini apa? Qala, maka sahabat Utbah ya mengatakan hadhil Basrah. Ini Basrah. Tapi ketika itu masih belum dibangun kota ya, masih baru menemukan Basrah itu ya. Basrah kalau secara bahasa dia ya itu batu putih tapi yang tidak kokoh ya. Batunya mudah untuk dihancurkan. Itu Basrah. Dan akhirnya tempat itu nanti dibangun kota. Kota itu akhirnya disebut dengan dengan nama Basrah. Basrah kota di Irak. Fasaru, maka mereka pun terus berjalan lagi. Hatta balagu ya, hayalal jisri saghir, hingga mereka sampai di sebuah jembatan kecil. Faqalu, maka mereka mengatakan para pasukan tadi, ha huna umirtum. Disinilah kalian diperintah ya. Fanazalu fadzakarul hadis. Maka mereka pun akhirnya berkemah di situ. Ya, menjaga di perbatasan itu. Maka disebutkan hadis bitulihi secara panjang. Qal. Dan salah satu isi dari hadis ya atau cerita disebutkan. Faqala Utbah ibnu Ghazwan. Akhirnya Utbah bin Ghazwan pun bercerita ya, kepada yang lainnya. Kepada pasukannya tadi cerita, ya, ngobrol gitu. Laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah. Sungguh saya dahulu itu ya adalah orang yang ketujuh dari rombongan 7 orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Jadi orang yang ketujuh bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malana ta'amun illa warakus syajar. Kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan pohon. Ya, dedaunan pohon. Hatta tafarrahat asdaquna, hingga pinggir mulut kita itu terluka. Ya, hingga pinggir mulut kita itu terluka. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad. Nah, ini versi kisah yang lain. Jadi ini juga bersama sahabat Sa'ad. Jadi tadi sahabat Sa'ad cerita, nah di dalam pasukannya itu ternyata ada Rasulullah dan juga sahabat Utbah ini. Maka di sini sahabat Utbah menyampaikan, maka saya pun punya sebuah kain, ya, kain burdah itu. Kemudian saya bagi untuk saya dan juga untuk Sa'ad. Fama minna min ulaika sab'ah ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsar. Ya. Maka setelah itu dari kami bertujuh yang bersama Nabi dalam suatu syariah ya, istilahnya syariah itu kayak mungkin mengintai, pasukan pengintai seperti itu. Jadi tujuannya bukan perang, tapi cuma melihat kondisi situasi seperti itu. Ya. Jadi dalam syariah itu tadi ada Nabi juga. Ya, dalam syariah tadi.
Nah, dari kita bertujuh itu, hari ini tidak ada seorang pun kecuali mereka sudah menjadi pemimpin satu kota. Mereka diberikan apa? Keutamaan. Wa satujarribunal umara'a ba'dana. Dan kalian, wahai orang-orang Islam yang sekarang ini, yaitu di zamannya Khalifah Umar, kalian nanti kelak akan mencicipi bagaimana dipimpin oleh orang setelah kami. Ya. Jadi di zamannya Khalifah Umar itu yang memimpin para sahabat. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar sudah perluasan di mana-mana, kota-kota ditaklukkan. Setiap ada kota, sahabat Umar milih satu sahabat untuk jadi bupati, gitu ya, wali kota. Wali kotanya bukan main-main, sahabat. Nah, kata sahabat ini kepada masyarakat, ya, ini adalah model kepemimpinan para sahabat. Dan kalian nanti akan merasakan sendiri bagaimana kalau yang mimpin bukan sahabat. Maksudnya ya kondisinya akan berbeda jauh. Bagaimana orang yang dipimpin dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan luar biasa, dan orang-orang yang mereka memang memimpin dengan tujuan untuk mencari dunia. Dengan tujuan untuk apa? Mencari dunia. Maka dalam hadis ini ada pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan Nabi. Ya, pelajaran yang pertama, bahwasanya ternyata di dalam pasukan yang ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah tadi, yang mana menceritakan makan daun sampai buang kotorannya seperti kotoran sapi atau onta, kotoran hewan, itu pun Nabi ikut. Ya, jadi bukan cuma sahabat yang merasakan, Nabi pun ikut. Maka di situ kita tahu bahwasanya Nabi SAW, ya, itu juga merasakan, ya, merasakan kesulitan seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Bahkan beliau lebih merasakan kesulitan. Beliau lebih merasakan kesulitan. Nanti ada di hadis berikutnya diceritakan. Ya, Nabi SAW menceritakan sendiri bagaimana kesulitan beliau hadapi. Ya, maka ini pelajaran pertama, bahwasanya Nabi SAW itu juga merasakan kesulitan, merasakan penderitaan dan pengorbanan yang dirasakan oleh para sahabat ketika apa? Memperjuangkan agama Islam ini. Maka Nabi itu bukan pemimpin yang cuma nyuruh atau cuma ya para sahabatnya dibiarkan sengsara tapi beliau sendiri tidak sengsara, enggak. Sahabat Nabi SAW itu sendiri pun sengsara. Ya. Ini pemimpin yang luar biasa, yang hampir tidak bisa kita dapati pemimpin semacam Nabi SAW. Ya. Jadi beliau merasakan penderitaan yang sama dengan rakyatnya. Ya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kepemimpinan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kepemimpinan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada masyarakat. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau tidak dilandasi iman, hanya masalah dunia dan dunia, maka keburukan yang menimpa negeri tersebut, keburukan yang menimpa masyarakat tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Utbah, sekarang ini kalian dipimpin oleh para sahabat. Di mana-mana di kota-kota itu yang jadi pemimpin ya sahabat. Dan Masya Allah ketika dipimpin oleh para sahabat, itu luar biasa keberkahan, kebaikan dan sebagainya. Tapi ketika sudah mulai berganti, pemimpinnya sudah mulai berganti, sudah mulai gejolak. Di akhir-akhir kepemimpinannya sahabat Umar, sampai sahabat Umar dibunuh, akhirnya diganti oleh sahabat Utsman. Nanti di situ mulai ada peralihan kekuasaan. Ya, pemimpin-pemimpin atau bupati atau kepala daerah ya di zaman itu ya mulai ada yang bukan dari sahabat. Ada dari orang-orang selain sahabat. Mulai sudah fitnah luar biasa. Makanya di zamannya sahabat Utsman itu terkenal dengan masa fitnah yang luar biasa. Masa fitnah yang luar biasa. Sampai beliau tewas. Ya, dibunuh gara-gara pemberontakan. Sebabnya apa? Sebabnya fitnah. Sebabnya fitnah. Ya. Dan sampai seterusnya. Makanya sampai sahabat Ali. Di zaman sahabat Ali juga sama.
huru-hara, hiruk pikuk sudah masyarakat itu sudah tidak tentram, di mana-mana fitnah, di sini fitnah, di sana fitnah. Ada yang protes kepada sahabat Ali. Sahabat Ali, dulu kalau yang mimpin sahabat Umar itu kita Masya Allah kita tenang, berkah. Umar ngomong, ya sudah jalankan semua, nggak ada yang berani membantah. Sekarang itu kok ruamil sekali. Ya. Ada peperangan, para sahabat saling berperang. Ya. Para sahabat saling berperang, apalagi yang bukan sahabat. Ya. Maka sahabat Ali mengatakan, dulu ketika Umar yang jadi pemimpin, ya, ketika Umar yang jadi pemimpin, rakyatnya itu saya. Nah ketika saya sekarang jadi pemimpin, rakyatnya kamu. Ya. Rakyatnya apa? Rakyatnya kamu. Ya, maka ya akhirnya apa? Ya, terjadi huru-hara yang luar biasa. Ya, terjadi huru-hara yang luar biasa. Makanya tadi sahabat itu cuma mengatakan, satu jarribunal umara ba'dana. Kalian akan merasakan gimana ketika kami para sahabat ini sudah tidak memimpin lagi. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya. Hadis yang ke-375, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Rahib bin Aslam. Abu Hatim Al-Basri qala hadatsana Hammad ibn Salamah an ba'ana Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ukhiftu fillah. Ya. Wa ma yukhafu ahadun. Ya. Sungguh saya telah mendapatkan ancaman-ancaman di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Jadi Nabi menyampaikan, saya itu sudah mendapatkan ancaman ketika memperjuangkan agama Islam ini dengan ancaman-ancaman yang tidak diberikan kepada orang lain. Ancaman luar biasa. Ancaman yang luar biasa. Walaqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahadun. Dan saya itu sudah diganggu, sudah diberikan cobaan, ya, diberikan cobaan, diganggu di jalan Allah memperjuangkan agama Islam dengan cobaan dan gangguan yang tidak diberikan kepada selain saya. Walaqad atat aliyya 30 min baini lailatin wa yaumin. Ya. Dan sungguh saya telah melewati 30 hari mali wali Bilalin ta'amun. Ketika itu saya bersama Bilal tidak punya makanan. Ya'kuluhu dzu kabidin, yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, dimakan oleh manusia. Illa syai'un, kecuali sedikit sekali, yuwarihi ibtu Bilal. Yang makanan yang sedikit tadi, ya, sampai kalau ditaruh di ketiaknya Bilal itu sudah tidak terlihat lagi, saking sedikitnya. Ya, saking sedikitnya. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Nabi SAW ujiannya itu melebihi siapapun di antara umatnya. Tidak ada seorang pun yang ujiannya lebih berat daripada Nabi SAW. Siapapun itu, bahkan para sahabat, bahkan umat-umat setelahnya. Jadi Nabi itu sudah diuji luar biasa. Diuji secara fisik dan diuji secara mental. Berapa kali fisik Nabi SAW itu diganggu, diserang. Nabi SAW sholat di Ka'bah, tiba-tiba dilempar jeroan onta. Ya, punggungnya disirami jeroan onta. Nabi SAW keluar dari rumahnya tidak tahu, malam-malam, ya, ketika menapakkan kakinya keluar rumah terkena duri. Ternyata ditaruh duri di depan rumahnya. Ya. Ada ancaman pembunuhan. Ya. Pemboikotan, tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Luar biasa. Belum lagi ujian-ujian secara mental. Di waktu beliau sangat butuh bantuan, paman beliau meninggal. Orang yang paling dekat membantu beliau. Tidak lama kemudian, belum selesai dukanya, istri beliau Khadijah meninggal, yang membantu dengan hartanya. Kalau Abu Thalib membantu dengan keluarganya, ya, dengan kedudukannya,
Khadijah membantu dengan hartanya. Ya. Dan seterusnya. Beliau tidak punya anak laki-laki. Sampai diejek oleh orang-orang Arab. Muhammad itu nggak punya keturunan. Iya. Kalau Muhammad meninggal sudah habis agamanya. Nggak ada yang melanjutkan. Nggak ada yang melanjutkan. Ya. Makanya sampai Allah menulis inna syani'aka huwal abtar. Yang mencacimu, yang mencelamu Muhammad, itulah yang terputus. Ya, Masya Allah ya. Subhanallah, karena ternyata termasuk hikmahnya Nabi tidak punya anak laki-laki. Ya. Karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Ya, karena ada kemungkinan kalau Nabi punya anak akan dianggungkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tidak punya anak laki-laki, tapi agamanya tetap ada. Ya, dan dulu diejek oleh orang Arab. Ya. Ketika di Madinah, beliau juga berkali-kali mendapat ujian secara mental, lebih secara mental kalau di Madinah. Karena yang menghadapi orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling licik. Ya. Orang paling licik, orang yang paling buruk sudah. Ya. Apapun tindakan Nabi pasti komentari. Difitnah dan macam-macam. Ya, sampai beliau difitnah. Bayangkan beliau sebagai pemimpin, orang yang paling bertakwa kepada Allah kemudian dituduh istrinya berzina dengan temannya. Itu kan cobaan luar biasa. Coba kalau misalkan orang zaman ini, kiai yang luar biasa atau ustadz yang luar biasa, terkenal sedunia misalkan. Tiba-tiba difitnah, istri ustadznya itu loh berselingkuh dengan muridnya misalkan. Itu kan sudah mental yang luar biasa harus diuji seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, saya itu sudah diancam, sudah luar biasa. Diganggu sudah luar biasa. Enggak ada yang diganggu seperti saya. Ya. Dan sampai-sampai perjuangan Nabi, ya diceritakan saya itu pernah bersama Bilal. Ya, entah ketika itu beliau dalam perjalanan atau apa, ya bersama Bilal tidak punya makanan. Makanan kami cuma sedikit yang bisa disembunyikan di ketiaknya Bilal. Sedikitnya. Nah, ini adalah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pelajarannya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, beliau mengalami ujian yang luar biasa. Ya, beliau mengalami ujian yang luar biasa. Ya, makanya Nabi menyampaikan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Paling berat ujiannya adalah para nabi. Maka ketika, di sini ada pelajaran juga. Kalau ketika kita dalam hidup ini, ketika kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan, menegakkan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan, ya. Kemudian kok ada gangguan-gangguan, ujian-ujian, kita sudah mulai futur, sudah mulai putus asa. Coba kita membaca cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama ini. Tidak ada 1% ujian kita dari ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita berputus asa untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Baik. Jadi itu adalah pelajaran yang bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperjuangkan agama Islam ini beliau penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Maka janganlah kita putus asa hanya mendapatkan sedikit gangguan kemudian kita sudah mundur begitu saja, tidak. Ya, kita tetap bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-376. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan ibn Muslim. Qala hadatsana Aban ibn Yazid Al-Attar qala hadatsana Qatadah an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami'u indahu ghada'un wala 'asha'. Kata sahabat Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, tidak pernah dalam makan siang ataupun makan malam ada menu min khubzin walahmin, ada menu roti plus ada dagingnya. Itu jarang sekali. Ya, atau bahkan hampir tidak pernah. Illa kecuali ala kathratil illa ala dhafaf. Kecuali ketika ada tamu. Kecuali ketika apa? Ada tamu.
Kalau Nabi makan sendiri itu makannya kurma, air. Atau kalau misalkan ada ya roti, tapi ya roti saja. Roti lauknya kadang kasih cuka. Ya. Roti kadang lauknya ya kasih apa gitu. Atau mungkin daging ya daging saja. Nggak ada rotinya. Ya, roti dan daging itu mewah gitu ya. Di zaman beliau ya. Di zaman beliau. Roti dan daging itu mewah. Dan Nabi tidak pernah kalau makan sendiri nggak pernah seperti itu. Beliau baru makan seperti itu kalau ada tamu. Kalau apa? Ada tamu. Qala Abdullah. Berkata Abdullah perawi hadis ini, qala ba'duhum, sebagian mengatakan huwa kasratul aidi. Ad-dhafaf artinya adalah ketika banyak tangan di situ. Maksudnya banyak tamu. Maka di sini ada pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat-sangat sederhana. Nah, ini kita sudah ketahui, sudah banyak hadis yang menceritakan hal tersebut ya. Jadi sederhananya Nabi luar biasa. Kemudian pelajaran yang kedua, pemuliaan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tamu. Pemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan terhadap tamu. Ya. Jadi beliau bahkan sampai mengeluarkan menu yang kalau beliau makan sendiri nggak pernah makan menu itu. Itu bentuk pemuliaan beliau. Ya. Makanya ketika beliau itu menyampaikan satu hadis, menyampaikan suatu pelajaran, beliau bukan cuma menyampaikan saja, beliau juga memberikan contoh prakteknya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Dia muliakan tamunya. Ya. Mungkin akan ada yang bertanya, loh sampai sebatas apa memuliakan tamu? Maka di sini kita tahu, salah satu contohnya, bahkan sampai kita memberikan menu makanan yang kalau kita makan sendiri kita nggak pernah makan. Ya, taruhlah suatu hal yang mahal, kita nggak pernah beli. Pas ada tamu, ya sudah kita belikan saja karena ada tamu. Itu termasuk memuliakan yang luar biasa. Jadi pelajaran kedua dari hadis ini adalah pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tamu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-377. Qala hadatsana Abd ibnu Humaid qala hadatsana Muhammad ibnu Ismail ibnu Abi Fudai qala hadatsana ibnu Abi Dzib an Muslim ibnu Jundub an Naufal ibn Iyas al-Hudhali qal. Dari Naufal bin Iyas, beliau mengatakan, kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan. Dulu sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah teman kita dalam duduk-duduk. Jadi kalau nongkrong atau apa gitu ya duduk-duduk lah ya. Cangkruk gitu ya, tapi cangkruk yang baik ya. Maka Naufal bin Iyas ini biasanya duduk bersama apa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ini juga termasuk penting ya, duduk bersama orang yang soleh, orang yang baik. Nah, memberikan apa? Efek yang baik. Ya. Hanya Nabi menyampaikan masalul jalisis su ya. Wajalis soleh ya. Au masalul jalisis soleh wajalisis su ya. Kasahibi tib wakil haddad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, itu kalau yang baik itu seperti penjual minyak wangi, kalau teman duduk yang buruk itu seperti orang pandai besi ya, dan hadisnya masyhur dan seterusnya. Baik. Hadis yang lain juga Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih ya, seorang itu agamanya tergantung teman dekatnya. Kalau teman belakangnya baik, insya Allah dia baik, ketularan gitu ya. Maka di sini Naufal bin Iyas ini biasanya duduk bersama sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa kana ni'mal jalis, dan Abdurrahman bin Auf ini orang yang paling baik ketika duduk bersama. Wa innahun qalaba bina dzata yaum. Ya. Dan suatu ketika kita pergi bersama-sama. Ya, kita pergi bersama-sama. Hatta idza dakhalna baitahu, hingga kami pun masuk ke rumahnya sahabat Abdurrahman bin Auf, diajak ke rumahnya.
Dakhala faktasal. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf pun masuk rumah kemudian mandi. Ini di zaman setelah Nabi ya, di zaman para tabi'in ya. Tsumma kharaj, kemudian Abdurrahman bin Auf keluar. Wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahm. Dan kami pun dihidangkan sebuah wadah nampan, ada roti, ada daging. Ya, menu hidangan untuk tamu. Falamma wudi'at baga Abdurrahman. Ketika hidangan tadi ditaruh, tiba-tiba Abdurrahman menangis. Abdurrahman apa? Menangis. Fakultu, maka Naufal pun heran. Tabi'in tadi heran. Ya Abu Muhammad, ma yubkik? Wahai Abu Muhammad, apa yang buatmu menangis? Kenapa kok Anda menangis? Kita enggak sedang dalam kondisi sedih, merana, kesusahan, sulit makan, paceklik, enggak. Bahkan di sini ada roti dan juga lahm dan daging. Ada kenikmatan yang luar biasa. Faqala, maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, halaka Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Sedangkan selama hidupnya Nabi dan juga keluarganya itu tidak pernah makan sampai kenyang dengan menu makanan roti gandum dengan kualitas yang jelek. Ya. Asyair itu para ulama menyampaikan gandum ada beberapa jenis ya, ada syair dan juga ada jenis yang lain. Nah, syair ini kualitas paling jelek. Kualitas paling jelek sudah. Ya, jadi kasar roti kalau yang dihasilkan dari gandum syair ini kasar dan ya, masih kasar, ya, rotinya jelek. Maka kata sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Nabi itu selama hidupnya ketika makan roti yang bahannya dari gandum yang jelek pun beliau tidak pernah kenyang. Dan begitu juga istri-istrinya. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ya. Maka kita pun menyangka ya, kita pun melihat bahwasanya kita masih diberi hidup panjang. Ya, kita masih diberi hidup panjang dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Ya. Maksudnya di sini adalah rasa kekhawatiran. Ungkapan yang diucapkan sahabat Abdurrahman bin Auf ini, ya. Jadi Nabi itu selama hidupnya tidak pernah makan sampai kenyang dari roti gandum yang jelek tadi. Sedangkan kita kok sampai hari ini masih nikmat-nikmat saja. Ya, padahal saya dulu itu hidup bersama Nabi loh. Ya. Maka di sini beliau fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ya. Maka saya itu menyangka, kok sampai kita ini masih diberi tangguh waktu hingga merasakan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Ada rasa kekhawatiran dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka di sini ada pelajaran yang pelajaran yang penting, yang besar bisa kita ambil dari hadis ini. Dan dari pelajaran yang pertama, bahwasanya kehidupan yang susah yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditutupi. Suatu hal yang tidak bisa ditutupi. Meskipun Nabi SAW tidak pernah meminta-minta, ya, dan Nabi tidak pernah meminta-minta. Meskipun Nabi tidak pernah meminta-minta, tapi ya karena memang kondisinya seperti itu. Bukan cuma orang rumah saja yang tahu. Abdurrahman bin Auf ini kan notabene orang luar ya, tidak tinggal serumah. Kalau hadis-hadis yang sebelumnya, kadang yang meriwayatkan Aisyah. Kalau enggak gitu ya sahabat Anas itu pembantunya Nabi, orang-orang dalam. Tapi ini bahkan Abdurrahman bin Auf yang notabene beliau itu bukan orang yang berada di rumah Nabi itu loh pun tahu. Maka kehidupan susah yang dialami Nabi itu bukan suatu hal yang tersembunyi bagi para sahabat. Dan itu adalah kehidupan banyak orang dari para sahabat. Kehidupan banyak orang para sahabat. Meskipun begitu, tidak membuat iman mereka terjatuh, ya, tidak membuat mereka bersedih.
karena masalah dunia. Ya. Bahkan kalau ada orang yang bersedih karena masalah dunia, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika peristiwa Nabi yang menjauhi istri-istrinya, kemudian Nabi di masjid, ada ruangan khusus untuk Nabi. Ya, ruangan khusus untuk Nabi dijaga sama Bilal. Kalau ada yang mau ketemu Nabi, ngomong dulu ke Bilal. Maka sahabat Umar pun datang, karena dengar katanya Hafsah ditalak. Dia sahabat Umar sebagai ayahnya Hafsah istri Nabi, yang merasa loh, waduh anak saya ditalak Nabi, wah ada apa ini? Merasa khawatir. Iya. Merasa khawatir. Iya. Lebih khawatirnya ke Nabi, bukan ke Hafsahnya. Ya, karena cintanya sahabat Umar pada Nabi lebih. Ya, makanya ketika itu Hafsah dimarahi gitu ya, dimarahi oleh sahabat Umar. Ya, ya kan sudah saya bilang, ya jangan berbuat macam-macam oleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Datanglah ke masjid. Ya, di situ ternyata di ruangannya dijaga Bilal, maka izin. Ya, bilang ke Nabi saya mau bertemu. Maka sahabat Bilal pun, ya saya izin dulu. Minta izin ke Nabi, kemudian agak lama, kemudian ya sudah silakan masuk. Ketika masuk, masya Allah, di situ tempat tidurnya Nabi itu ya terbuat dari ya bukan suatu permadani yang empuk atau yang semisalnya, tidak. Ya alas tidurnya itu hanya terbuat dari kulit hewan, dan cuma ada beberapa kirbah itu ya wadah air yang terbuat dari dari kulit hewan juga sama, digantung beberapa gitu. Ketika melihat seperti itu kondisi ruangnya Nabi, kamarnya Nabi, iya, maka sahabat Umar pun bersedih, merasa oh ini Nabi, iya, utusan Allah, dijamin surga, pengikutnya akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan surga. Tapi Nabi kok seperti ini, pemimpin dunia seperti ini. Sahabat Umar sedih, kenapa? Karena melihat dunia tersebut yang kurang. Maka ketika itu sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, raja-raja di luar Arab ini, raja Persia, raja Romawi, mereka duduk di singgasana, permadani terhampar, barang-barang mewah. Kok jenengan ini cuma tidur, duduk di atas alas yang terbuat dari kulit hewan. Ya, padahal para raja-raja, pemimpin dunia itu, yang mereka kafir, mereka dapat kenikmatan luar biasa kan Nabi. Maka Nabi SAW ketika itu ya merasa heran. Ya. Merasa heran dan merasa agak sedikit perlu diberi nasihat. Maka beliau menyampaikan kepada sahabat Umar, ya, mereka itu adalah orang yang disegerakan kenikmatan dunianya. Mereka adalah orang yang disegerakan kenikmatan dunianya, ya. Tidak usah kita bersedih dengan dunia. Ya. Maka itulah Nabi SAW. Ya. Bahwasanya kehidupan beliau yang susah tidak membuat beliau sedih. Juga para sahabat. Iya. Tidak ada para sahabat yang mengeluh karena mengeluhnya luar biasa. Iya, mengeluhnya luar biasa karena kesusahan hidup. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kita lihat hadis-hadis, kisah-kisahnya Masya Allah indah semua. Dengan kehidupan mereka yang pas-pasan. Dengan kehidupan mereka yang pas-pasan. Tidak ada ceritanya mereka mengeluh, ya Allah kenapa saya diberikan hidup miskin, enggak ada. Bahkan sahabat Ansor, ketika ada orang muhajirin dipersaudarakan, dimasukkan rumahnya, dikasih makan, keluarganya sendiri enggak makan. Dan mereka begitu senang. Mereka begitu senang dengan perbuatan semacam itu. Mereka enggak makan loh, senang. Kenapa? Karena menuruti perintah Nabi SAW. Ya, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita mungkin mengalami hidup yang ya ada kesulitan dalam hidup dan semisalnya, maka kita mengingat Nabi SAW, ya apa yang kita rasakan di sini ya tidak sebanding dengan apa yang sudah dirasakan Nabi SAW dan juga para sahabatnya, dan mereka imannya tetap konsisten bahkan semakin bertambah, ya bahkan semakin bertambah. Oleh karena Nabi mengatakan, ya ma'akhaful faqra alaikum, saya enggak takut kalian itu kena miskin, enggak takut. Ya, enggak takut, enggak khawatir Nabi itu. Iya. Ya. Inna ma khafu alaikum, ya. Idza busitat alaikumud dunya kama qala. Tapi saya khawatir kalau dihamparkan dunia di atas kalian.
Ya, dihamparkan dunia di atas kalian. Maka ketika ada kesusahan hidup atau hal yang lain sebagainya, ya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan. Ya, kita minta itu minta berkah ya, bukan minta banyak, minta berkah. Ya. Maka itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kehidupan para sahabat. Dan ini adalah akhir dari hadis pada bab kisah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita memasuki pembahasan yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji memberikan manfaat pada kita, memberikan ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan pada orang lain, kita ajak orang lain untuk kebaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.